Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ramadhani dengan NIM E01F122033. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang satu pendidikan kewarganegaraan sebagai sebuah jati diri bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah metode pembelajaran dan pendidikan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa demi meningkatkan dan melestarikan keluhuran moral dan perilaku masyarakat yang bersumber pada budaya bangsa. Dan yang kedua ada nasionalisme dan pendidikan karakter bangsa. Nasionalisme sebagai konsep ideologis dianggap salah satu di antara yang penting aspek dalam menciptakan karakter bangsa, termasuk orang Indonesia. Penggunaan karakter untuk bangsa pada gilirannya akan membentuk kualitas bangsa. Dimulai konsep ideologisnya tersebut dapat secara efisien diperkenalkan melalui banyak saluran, dan pendidikan adalah channel itu dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menginternalisasi nasionalisme kepada kepribadian siswa. Peranan pemuda dalam demokrasi. Penjelasannya, pemuda merupakan bagian penting dari masyarakat dan memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan demokrasi yang sejati. Dalam era modern ini, pemuda memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi dan teknologi, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi. Berpartisipasi dalam demokrasi bukan hanya berarti mengikuti pemilu, tapi juga berpartisipasi dalam memahami dan memperjuangkan isu-isu politik dan ekonomi yang penting bagi masyarakat. Dan yang keempat ada pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat bab 5A pasal 27 sampai pasal 28 membuat berbagai hak asasi manusia yang dimulai dari pasal 28A sampai dengan pasal 28C. Hak-hak tersebut tidak dapat dipisahkan diri dari manusia. Hak asasi manusia yang selanjutnya disebut HAM. Setiap warga negara Indonesia maupun warga negara asing diakui dengan dilindungi selama berada di wilayah negara hukum Republik Indonesia, di mana dijamin secara konstitusional dalam wadah Undang-Undang Dasar 1945. Selama dijaminnya hak asasi manusia secara universal dalam Undang-Undang 1945, terdapat pula hak-hak yang hanya berlaku bagi warga negara yang bersifat khusus, dalam arti hanya bagi warga negara Indonesia. Misalnya hak atas pekerjaan dalam kurung pasal 27 ayat 2, hak atas pendidikan atau pasal 28C, hak pemilihan, hak ikut serta dalam pemerintahan dan lain-lain. Kemudian Gus-Mila menyatakan pendapat mengenai kewajiban warga negara, dan menurutnya kewajiban warga negara adalah kewajiban yang melekat bagi tiap-tiap warga negara, seperti halnya membayar pajak, membela tanah air, membela pertahanan dan keamanan negara, dan lain-lain. 6. Syarat konstitusi Indonesia. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis dan undang-undang dasar. Pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta melindungi hak asasi manusia. Salah satunya adalah negara Indonesia. Ada asasnya legalitas, yang berarti pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku. Adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman, terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Yang ketujuh, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam dinamika pelaksanaan. Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 kewenangan dalam 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang berputusan bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa wewenang lembaga negara